itu mencium aroma kayak ada yang masak. Oh, di dapur belakang Di itu dapur. tadi ya. Dikirain ibuku. Nah, habis itu ya udahlah mereka nggak ke dapur kan, itu kan ibaratnya privasinya keluargaku kan gitu. Coba ya Pak Yudi ya, aku tak cek dulu ke belakang, ke dapur maksudnya gitu. Nah, bis ke dapur itu ngelihat mie, kayak semangkok mie gitu, semangkok mie dan juga teh panas. Yuks, waktunya kita syuting. Ya. Waduh, Ini punya siapa nih? krunya baik hati rek. Ini siapa nih yang bikin nih? Baru mau syuting Nih, wes. yang kamera belakang ini. Bukan. Hah? Bukan. Nih. Siapa nih yang baik nih? Siapa nih? Ngasihin telur, Roy di Main telur nih. nasi padang nih kan? Waduh. Dia masak kok tadi. Kamu dah? Enggak lah, Lah kan tadi kan kamu kan turun ke lantai 2. enggak lah. Lah masa iya aku mau masakin telur buat kamu? Ini baru loh masalahnya, ini bukan telur Iya, kemarin saya loh. anget ya, saya anget Masih ya. anget loh. Waduh. Kenapa? Coba Kok dicicipin aja. burung-burung wes horor begini? Ini punya siapa nih yang bikin nih? Ini nggak ada yang tahu nih, nggak ada yang bikin nih. Ini masalahnya masih anget loh. Ini coba tuh. Punya anak masih bawah anget. kali ya? Tapi ya ngapain? Ini kan studio dari tadi kosong. Nggak tau lah. Ya udahlah, tuh. Ini singkirin aja. Siapa tahu nanti takutnya berubah jadi apa-apa gitu kan? Jadi abu. Jadi abu. Atau jadi apa yang kau inginkan? Waduh, yang apa yang kuinginkan ya ini. Cuma kan takutnya nanti kalau makan gitu kan, kalau yang di film-film itu loh, kayak misal masak mie, nggak tahu siapa yang bikin nih. Terus habis itu waktu dimakan ternyata berubah jadi ular. Ih. Ayo, gimana tuh? Nah ini takutnya ini jangan-jangan kayak gitu ini. Enak kan? Gimana? Mau rasanya mau muntah kan? Enggak sih, emang kayak Kenapa? Bau baunya. ini. Baunya bikin lapar ya. Lapar ya ternyata. Mitra MTV ini gimana ini? Siapa yang membuat ini ya kan? Telur kayak gini nih. Ini tebel banget, cuma kok nanggung ya buatnya ya, hantunya ya kayaknya ini aja cuma sepotong. Aduh. Tapi kebetulan loh. Ini kan siapa ini nggak tahu kan yang buat. Kita nggak ngerti nih siapa yang buat telur ini ya kan? Tapi ini juga ada hubungannya sama salah satu cerita ini. Oh, Gitu. mau bercerita tentang sesuatu yang berhubungan dengan siapa yang membuat. Siapa yang membuat makanan itu? Tapi sebelumnya kita sapa dulu Mitra MTB. Halo Mitra MTB. Balik lagi nih di Lingsir Wengi. Tempat dimana kamu akan mendengarkan cerita-cerita horor dan mistis yang diambil dari kisah nyata. Dan hari ini ada kisah apa, Nu? Nah, kali ini itu ada hubungannya ini dengan makanan ini tadi. Kita kan nggak tahu Siapa yang buat? siapa yang buat. Nah, ini ada juga hubungannya, cuma bedanya ini beneran mie instan. Mie instan. Mie instan dan Kenapa teh tuh? panas. Mie instan dan teh panas. Ini kebetulan ini ceritaku sendiri nih pribadi gitu. Nah, jadi dulu kan aku nggak tahu ini tahunnya tahun berapa karena udah lama banget. Saya ingatku aku masih kelas 5 atau kelas 4 SD lah. Oh, masih Gitu. kecil ya? Masih kecil. Tapi sampai sekarang Ibnu masih kecil. Masih kecil juga. Kurang ragi ya, kurang ngembang. Bayi itu kurang dijemur ya. Nah, terus? ini dulu itu jadi ceritanya rumahku kan denahnya kan memanjang. Rumahku denah memanjang. Di depan rumahku ini ada toko kelontong ya kan. Ibuku masih jualan masih saat itu. Terus di belakang rumah itu deket jemuran, itu masih dipakai untuk kos-kosan. Oh, jadi Gitu. rumahnya Ibnu ini karena panjang, yang di bagian belakang itu Dijadiin kos-kosan. Dijadikan kos-kosan. Nah, yang sekarang jadi tempat jemuran. oh, Gitu. oke. Nah, itu denahnya dulu ya, aku gambarin ya. Terus setelah dari bekas kos-kosan itu yang sekarang jadi jemuran, belakangnya itu ternyata masih ada dapur
gitu. Oh, berarti yang paling belakang sendiri ya? Belakang sendiri itu dapur. Oke, Gitu. mentok pojokan gitu ya? Sebelah kiri ya, bagian kiri itu dapur yang sekarang udah nggak digunain lagi alias dapur lama. Dapur sekarang udah kosong ya, Udah tapi pada kosong. waktu kejadian ini dapurnya Masih aktif. masih aktif ya. Aktif. Mungkin digunakan untuk orang-orang yang kos di situ ya. Terus yang di situ benar, Oke. benar. Nah, jadi gini awal mulanya. Jadi waktu itu sekitar jam 12 siangan. Waktu itu aku belum pulang sebenarnya, tapi aku dipulangkan karena aku sakit. Oh, karena nggak enak badan. Karena aku Oke. nggak enak badan, akhirnya ibu kan juga ngajar di sekolah yang aku sekolah di situ. Oke. Jadi kayak sama nih instansinya gitu. Oke. Nah, itu ibuku juga pulang juga karena aku sakit. Oke. Nah, setelah ibu pulang, kan interaksi sama orang kos. Nah, orang kos ini juga belum menyadari terkait adanya sesuatu hal yang janggal itu. Oke. Pokoknya dia ngomong kalau dia itu ngerasa kayak hawanya itu nggak enak. Orang kosnya itu. Orang kosnya Jadi nggak ketika kalian pulang, Ibnu sama ibu pulang, itu ada ngobrol gitu Iya, kan ngobrol sama ya orang selayaknya kos. orang kos sama ibu kos lah, itu bahasa Oke. basi, chit-chat gitu Ngobrol bahasanya. biasa aja ya. Betul, betul. Tapi mereka juga nggak menceritakan atau mengerti bahwa ada sesuatu yang terjadi. Sesuatu yang terjadi. Sampai ya kan akhirnya mereka ini keluar. Kayak belanja gitu untuk persiapan dagang batagor. Oh, oke. Karena kalau sore itu kan orang-orang jualan kan pada keluar semua ini. Nah gitu, akhirnya belanjalah. Ibuku waktu itu belum ke belakang. Masih ya habis sekedar ngobrol-ngobrol, habis itu balik lagi gitu. Lihat aku yang panas, demam tinggi gitu. Oh, berarti Ibnu udah dimasukkan ke dalam kamar ya? Udah masuk kamar, udah istirahat dan lain sebagainya gitu. Nah, setelah sorenya, otomatis kan orang yang tadi belanja udah pulang kan, udah mau siap-siap berangkat. Nah itu ini kok mencium bau-bau ada yang masak gitu. Udah Itu masuk posisinya tuh orang kos berarti nggak ada di rumah itu ya? yang awalnya gitu udah nggak ada yang masak gitu, udah nggak ada yang masak. Maksudnya udah kosong di situ. Udah kosong ya. Udah Ini kosong. posisi dapur ada di paling belakang Di paling sendiri. belakang. Nah waktu udah sore. Para yang ngekos ini kan udah pulang, itu mencium aroma kayak ada yang masak Di dapur belakang di itu dapur. tadi ya. Dikirain ibuku. Nah habis itu ya udahlah mereka nggak ke dapur kan, itu kan ibaratnya privasinya keluargaku kan gitu. Akhirnya dia pakai dapur umum. Nah ini ada gambarannya di dapur umum nih gitu. Nah setelah itu ibuku ini kebangun udah sore, kayak mau bersih-bersih gitu. Nah itu udah kebangun, itu ngomong Pak Yudi gitu, salah satu Penghuni kos. yang batagor itu. Pak Yudi, ini siapa yang masak mie gitu kan, karena kecium bau tadi. Oh itu baunya tapi ini menyengat. menyengat ya? Menyengat baunya. Tapi ibunya Ibnu ini belum ke belakang Belum ya? ke belakang, masih di dapur umum itu tadi. Oh masih di dapur umum, oke. Masih dapur umum itu tadi, ngomong kayak, Pak Yudi ini siapa yang bikin mie? Loh enggak, kami baru pulang. Kami baru pulang dari sini, ini lagi masak mau nyiapin buat berangkat, gitu kan. Coba ya Pak Yudi ya, aku tak cek dulu ke belakang, ke dapur maksudnya gitu. Nah, bis ke dapur itu ngelihat mie, kayak semangkok mie gitu, semangkok mie dan juga teh panas. Masih panas keduanya? Nah, ini anehnya gini, masih panas keduanya, tapi tehnya kalau misal sepanas-panasnya teh yang dituang di gelas, itu kan nggak apa ya kalau bahasa Jawanya itu muntuk-muntuk, mungkal-mungkal, berarti bahasa Indonesianya mendidih. Mendidih. Ini mendidih bener-bener sampai apa ya, ngeluarin buih, blukuduk gitu. Di gelasnya itu? Di gelas, bayangin, nggak masuk akal kan? Nggak masuk akal kan? Kalau misalnya blukuduk kayak gitu mendidih banget, pasti gelas pecah dong. Benar. Dan bawahnya harus ada api, tapi ini nggak ada. Coba. Itu aja dari pertama kali ibuku lihat udah ini loh, ini minyak siapa yang pertama nggak ada yang bikin, terus yang kedua kok bisa air di dalam gelas bisa sangat mendidih. Wah, ini udah di luar nalar sih ya. Di luar angkasa banget ini. Karena harusnya kalau mie itu mie-nya apa? Mie kuah atau Enggak, mie goreng, mie instan mie goreng. mie goreng? Garpu sendok udah itu di dalam situ, dan mangkoknya itu bukan mangkok yang biasanya aku pakai, bahkan ibuku sendiri biasanya kan kalau ibu-ibu ada yang hilang satu atau pecah satu kan, Tahu. ini mangkokku kemana ya gitu, ini nggak nyadar, bukan nggak nyadar, maksudnya ini nggak tahu mangkoknya siapa yang Oh mangkoknya beda? mangkoknya beda dari yang dipakai. Aduh.
Dan itu bukan orang-orang kos itu ya? Bukan, sudah di cross check, ditanya Pak Yudi, Om Asa, Om Sikin, kan yang ngekos banyak. Semuanya enggak ada yang bikin mie karena dari siang mereka belanja pulang sore. Gitu. Setelah itu ada sesuatu yang terjadi nggak, No? Nah, setelah itu ibuku keluar ke tetangga sebelah kan. Oh, bentar. Sebelum ke situ, apa namanya? Kan nggak tahu nih siapa yang masak. Tapi bungkusnya ada nggak bungkusnya? Ah, ini yang anehnya. Kondisi masak, kalau biasanya kondisi masak, ibu itu selalu menyiapkan tempat sampah yang digerasakin gitu loh. Iya, Nah, ini nggak ada, bersih, bener-bener bersih. Wajan, panci, semuanya bekas masak nggak ada. Bungkusnya mie apa segala macam juga ada. Nggak Terus ada. teh itu kan bisa dicelup ya? Dicelup. Ini celupannya nggak ada? Celupannya nggak ada dan ya kompor itu nggak kepasang sama tabung gas. Karena waktu itu memang benar-benar habis, nggak ada yang bisa ganti. Coba bayangin deh, bayangin dulu aja. Oke, ini agak bingung untuk dijelaskan ya. Secara nalar pun udah nggak Masuk sih ya. Kita mencoba untuk merasionalkan kejadian ini, tapi kayaknya nggak bisa sih Mitra MTB ya. Nggak Karena memang bisa. ini benar-benar di luar Nalar nalar. itu tadi. Akhirnya ya kan, setelah melihat itu tadi, itu ibuku nggak nyentuh nggak apa, cuma ngelihat doang. Habis itu langsung lari ke depan, nanya ini ke tetangga-tetangga. Untungnya, maksudnya tetangga-tetanggaku ini adalah masih ada hubungan saudara gitu. Setelah itu nanya ini ke salah satunya, kayak siapa ya, Tante Emma, namanya Tante Emma. Tante Emma, ini kamu lagi ini tadi siang masak mie enggak kok Ning gitu kan, manggilnya Ning kayak gitu, kayak tante gitu loh. Nah itu enggak kok. Oh Mafi bikin enggak bikin gitu. Nek misalnya aku bikin kan, bahasa Jawa nih, ini misalnya aku bikin kan aku ndodok sampean gitu. Kalau misalnya aku bikin kan aku ngehubungi ibuku gitu loh, untuk konfirmasi kayak misalnya aku ini mau bikin nih, izin pakai. Nah ini nggak ada sama sekali. Oke. Sampai akhirnya udah kan, nggak tahu siapa, akhirnya mie itu dikasihkan ke ini orang-orang yang ngekos tadi, tapi nggak ada yang mau karena takutnya apa ya, itu tadi waktu dimakan ternyata berubah jadi ular gitu loh. Tapi tehnya ini diincip, dicoba sama ibuku, ternyata itu teh beneran asli. Habis itu dikasihin aku, langsung sembuh. Kan aku tadi panas sampai sore pun nasinya panas, aku sampai mengigau, tapi dikasih itu teh, sembuh. Atau mungkin sebenarnya itu Kayak perewangan. Aduh, ngomongnya bahasanya Yang perewangan. mungkin memang menyediakan itu karena tahu Ibnu sakit. Aku sakit gitu, tapi itu beneran sembuh. Setelah minum tehnya itu Turun, sembuh. malamnya turun, besok paginya udah ditanya kan, dicek ke mantri dulu. Aku kan nggak pernah ke puskesmas, aku mantri ke mantri. Oh ini sudah sembuh kok Bu, tapi obatnya lupa masih ada. Sembuh. Wah. Dan akhirnya mie-nya ya dikasihkan ke Tante Emma itu tadi. Tante Emma mau makan Tapi nggak nggak apa-apa. apa-apa. Tidak terjadi apapun. nggak terjadi apa-apa. Tapi pertanyaannya, siapa yang bikin? Kayak ini nih. Siapa yang ini nih. Ini kayaknya bakal telepon deh dari bawah, tiba-tiba ternyata anak bawah yang kehilangan telurnya. Kamu lihat telurku nggak? Telur apa ini? Telur rendang. Gimana? Oh sudah kenyang ini saya. Oke, jadi memang banyak banget hal yang terjadi ya Mitra MTB ya. Entah bener. itu kita bisa melihat secara visual ataupun kita bisa mendengar Bener. suara-suara yang nggak masuk akal. Bahkan seperti yang Ibnu alami, ini adalah merupakan kejadian yang sebetulnya nggak bisa kita rasionalisasi ya. Bener. Aku Tapi cerita, memang benar-benar terjadi. bener. Ini aku cerita aja sampai merinding karena benar-benar nginget waktu itu. Ya itu tadi, kok bisa? Siapa yang bikin? Nah, Aku ceritain sama ibuku itu juga merinding. Nah ini karena ini adalah kejadian yang dialami Ibnu sendiri, jadi kami punya beberapa dokumentasi yang bisa Mitra MTB lihat, dan Mitra MTB bisa bayangkan sendiri bagaimana kondisinya. Nah ini itu dokumentasi asli dari rumahku keadaan sekarang ya, dan dapur kosongnya ini masih tetap ada, nggak dihancurin, nggak direnovasi, jadi tetap Bentuknya masih gitu. seperti ini ya. Cuma yang berubah itu yang tempat kos-kosannya sekarang jadi tempat jemuran. Terus lahan belakang itu yang deket sama ini tadi,
apa Dapur. dapur yang udah lama ini tadi udah mangkrak gitu. Oke. Wah, Cukup melelahkan ya bercerita seperti ini. betul. Karena sambil membayangkan dan mengingat flashback itu ya, kejadian yang terjadi pada waktu itu. Nah, kalau Mitra MTB punya pengalaman-pengalaman mistis dan juga horor. Nah, bisa juga nih kalau mau dibacakan ceritanya dikirim aja nih di bawah ini di deskripsi. Nah, gitu. Nah, nih udah lapar nggak? Mau makan Lapar. nih? Ya udah kita bawa aja ya. Bawa aja lah. Kalau masalah telepon nanti kamu kita ganti. Kami berdua pamit dulu, sampai jumpa di episode Lingsir Wengi berikutnya. Dadah. Iya, makan. Ayo makan.